Salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam satu pembahasan singkat tentang firman Tuhan. Khususnya pada hari ini saya ingin berbicara sedikit tentang dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-6. Di situ ada cerita tentang bagaimana Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan untuk menyatakan atau mengkhotbahkan firman-Nya kepada bangsa Israel. Nah, di dalam ayat yang mulai ayat yang ke-9, Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar. Dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh." Lalu Nabi Yesaya bertanya kepada Tuhan dalam ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, kemudian aku bertanya, jadi Nabi Yesaya bertanya pada Tuhan, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Lalu jawab Tuhan maksudnya, "Sampai kota-kota telah lengang, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di dalam rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi." Dan seterusnya. Bapak Ibu bisa melanjutkan membaca kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai selesai, yaitu ayat yang ke-13. Nah, apa yang kita pelajari dari cerita ini, cerita di sekitar pengutusan Nabi Yesaya ini? Yang kita pelajari Bapak Ibu, dan ini pelajaran yang mungkin berat bagi kita untuk mendengarkan, yaitu bahwa ternyata ketika Tuhan mengutus hamba-Nya untuk menyatakan firman-Nya, tidak selalu dengan maksud untuk memanggil orang datang mentaati apa yang difirmankan dan bertobat atau mengikuti apa yang disampaikan lalu mendapatkan berkat dan sebagainya. Ternyata dalam apa yang diceritakan di sini, Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk berkhotbah kepada bangsa yang memang Tuhan tidak kehendaki untuk mendengarkan firman-Nya. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan mengutus hamba-Nya untuk berkhotbah, untuk menyatakan firman kepada mereka yang Tuhan tutup telinganya. Tuhan tidak kehendaki mereka mendengarkan mendengarkan dan mengerti dan menanggapi dengan rendah hati, bertobat dan seterusnya. Mengapa? Karena firman yang Tuhan akan sampaikan, dan dalam kasus Nabi Yesaya ini sudah sampaikan kepada umat Israel waktu itu, tidak dimaksudkan sebagai panggilan tetapi sebagai penghakiman. Memang disampaikan untuk menjadi bukti bahwa mereka menolak firman-Nya. Jadi pemberitaan firman dilakukan untuk menjadi bukti bahwa orang-orang yang mendengarkan akan menolak firman-Nya dan mereka akan dihukum oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini harus menjadi catatan kita semua yang tiap hari Minggu atau tidak selalu lewat khotbah di gereja, tetapi mungkin mendengarkan di TV, lewat YouTube seperti ini, atau lewat saluran-saluran yang lain. Kita sering mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Apakah kita selalu menerima pemberitaan firman Tuhan yang benar? Apakah kita rendah hati untuk mengikutinya walaupun pemberitaannya tidak menyenangkan kita atau tidak sesuai dengan selera, dengan keinginan kita? Berhati-hatilah untuk menolaknya Bapak Ibu. Selidiki baik-baik. Kecuali yang memberitakan firman hanya menceritakan pengalaman pribadinya atau hal-hal yang tidak sesuai dengan nats yang yang harus dikhotbahkan atau diberitakan, itu lain ceritanya. Tetapi jika apa yang disampaikan itu benar-benar sesuai dengan firman Tuhan dan kita menolak, kita tidak menyukainya dengan alasan apapun, pada saat itu kita sudah berada di bawah penghakiman Allah. Bapak Ibu sekalian, di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mengatakan pada orang-orang yang mendengarkannya dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke
48 dan 49 saya bisa bacakan di sini. Barang siapa, ini kata Tuhan Yesus Bapak Ibu, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan Bapak Ibu ingat bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengutus murid-muridnya untuk memberitakan firman ke seluruh muka bumi. Dan dia juga dalam berbagai bagian memang menasihatkan, dan para rasul menasihatkan supaya murid-murid Tuhan Yesus, baik yang pertama dulu maupun yang kemudian, mengajar para orang lain untuk juga menjadi murid Tuhan dan memberitakan firman Tuhan, melanjutkan berita Injil ke seluruh dunia pada segala zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan firman Tuhan sudah mengingatkan kita semua di sini bahwa ketika firman-Nya diberitakan, orang Tuhan ada di sana. Tiap penolakan adalah penolakan terhadap pribadi Tuhan. Dalam satu bagian yang lain, murid-murid Tuhan pernah bertanya pada Tuhan, pernah berbicara kepada Tuhan Yesus tentang orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Kita tahu Tuhan Yesus sering mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi, terutama karena kemunafikan mereka. Tetapi Tuhan Yesus pernah menasihatkan murid-muridnya demikian, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak mengatakan, sekali lagi, Tuhan Yesus tidak mengatakan karena ahli Taurat dan orang Farisi itu munafik, tidak benar, maka kamu tidak usah dengar apa yang mereka katakan. Tidak, Tuhan Yesus tidak mengatakan demikian. Tuhan Yesus mengatakan para ahli Taurat dan orang Farisi sudah mengambil kursi Musa. Artinya mereka juga sebenarnya adalah utusan Tuhan, walaupun mereka tidak melaksanakan tugas dengan baik. Oleh karena itu kata Tuhan Yesus, kamu harus mendengarkan apa yang mereka katakan, tetapi jangan menuruti apa yang mereka perbuat. Jadi kalaupun seorang pemberita firman, seorang utusan Tuhan yang memberitakan firman, tidak menunjukkan tingkah laku yang baik dalam hidupnya, seperti orang-orang Farisi dahulu, firman yang mereka beritakan tetap harus didengarkan, tetapi kehidupan, cara hidup mereka, kalau memang mereka tidak benar, tidak boleh ditiru. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kita menempatkan wibawa firman Allah pada tempatnya, bahwa firman Tuhan tetaplah firman Tuhan. Sejauh itu diberitakan sesuai dengan apa yang firman itu katakan, tidak menyimpang dari arahan firman itu sendiri, harus didengarkan. Bapak Ibu suka atau tidak suka gerejanya, suka atau tidak suka orangnya, suka atau tidak suka pribadinya, atau cara berpakaiannya, atau rambutnya, atau hidungnya, atau matanya, apapun yang ia mereka lakukan, firman adalah firman, tetap harus didengarkan. Sebab penolakan terhadap firman adalah tanda bahwa penghakiman Allah akan turun pada mereka yang menolaknya. Besok, sekarang saya berbicara pada hari Sabtu siang waktu Canberra, Australia. Besok orang-orang Kristen kita semua akan pergi beribadah dan akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kita bahas saat ini menjadi patokan bagi kita dalam mendengarkan firman-Nya lewat ibadah-ibadah atau lewat kesempatan apapun. Tuhan menghendaki memberi kesempatan kita mendengarkan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari Canberra, Australia, saya Remy Van Gedai.